Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama 'ala al-mu'minin. Walhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika minal fitnati wa na'udzu bika an nakuna minal maftunin. Akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian singkat Tarwih pada malam hari ini, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Yang di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terbesar kepada kita semua saat ini adalah ketika kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika saya tanya kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira siapa di antara kita yang dari tahun kemarin sampai tahun ini dosanya tidak banyak? Ada? Silakan angkat tangan. Yang kira-kira dari tahun kemarin sampai tahun ini dosanya tidak banyak, angkat tangan. Kalau ada, kita minta naik di sini, kita belajar bareng sama beliau. Kalau kita ditanya ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, apakah dosa kita dari tahun kemarin sampai tahun ini banyak atau tidak, maka kita sepakat akan mengatakan bahwa dosa kita ini banyak. Bahkan dosa kita jika ingin dimasukkan di Aqil Islamic Center ini, maka tempat ini tidak akan untuk menampung kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita selama setahun ini. Tetapi dengarkan berita gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ini adalah rahmat Allah kepada siapapun yang Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapapun di antara kita yang disampaikan Allah kepada bulan Ramadan, lalu ia sungguh-sungguh melaksanakan puasa Ramadan seperti yang Allah anjurkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, apa ganjarannya, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar, dosanya selama setahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bahwa ini rahmat terbesar Allah kepada kita semua, siapapun yang Allah berikan umur panjang sampai kepada Ramadan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, lillahi fihi utaqa'u minan nar. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari siksa api neraka. Lalu kata Rasulullah, "Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan." Yaitu pada setiap malam-malam Ramadan. Malam ini adalah malam yang ketiga. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada malam pertama ada hamba Allah yang namanya sudah tercatat, yang namanya sudah naik, yang namanya sudah termasuk hamba Allah yang dibebaskan dari siksa neraka. Ada yang malam pertama belum masuk, malam kedua subhanallah baru muncul namanya. Ada yang malam pertama tidak muncul, malam kedua tidak muncul, malam ke-10 juga tidak muncul namanya di antara hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka. Malam 20 juga namanya belum muncul. Last minute, malam ke-30, malam 29 baru nongol, baru muncul namanya di antara hamba Allah yang dibebaskan dari siksa neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ragima anf,
celaka. Thumma ragima anf, kemudian celakalah mereka. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang disampaikan Allah kepada bulan Ramadan, lalu Ramadan meninggalkannya sementara dosa-dosanya yang telah lalu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan insyaallah doa kita diaminkan malaikat Allah dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang disampaikan bulan Ramadan sampai Ramadan meninggalkan kita sementara dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram dan seluruh umat yang senantiasa thabat teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara perkara terberat bagi orang-orang beriman di akhir zaman ini, di masa yang penuh fitnah, ujian bagi orang-orang beriman adalah ats-tsabat, teguh istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Wahai sahabatku, bersegeralah kalian memperbanyak amal saleh, fitanan, sebelum datang, sebelum tiba kepada kalian masa yang penuh fitnah, penuh ujian bagi orang-orang yang beriman. Ada apa ya Rasulullah jika telah datang kepada kami masa penuh fitnah itu? Rasulullah mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Karena jika telah datang masa yang penuh fitnah, yang penuh ujian bagi orang-orang beriman, kalian akan mendapati ada orang yang di pagi hari masih beriman kepada Allah, wa yumsi kafira, dan di malam hari ia telah kufur. Atau sebaliknya kata Rasulullah, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, di malam hari masih beriman, namun karena beratnya ujian, dahsyatnya fitnah yang mereka hadapi, pagi hari mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ada apa yang terjadi dengan mereka? Rasulullah mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya kullah. Mereka menjual, menggadaikan iman, akidah mereka dengan harga dunia, nilai dunia yang sangat sedikit. Oleh karena itu ikhwatal iman, di antara asbab, di antara perkara yang meneguhkan seorang di atas agama Allah menurut ulama adalah selain mereka berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, lalu kemudian senantiasa berteman dengan orang-orang yang salih, di antara sebab yang dengannya Allah akan teguhkan orang itu di atas agama Allah di zaman yang penuh fitnah itu, di zaman yang penuh fitnah ini, adalah senantiasa mendengarkan, mengambil ibrah dari kisah orang-orang yang diteguhkan Allah, dari orang-orang saleh yang terdahulu. Di antara contohnya adalah kisah Ashabul Ukhdud. Pada kesempatan kali ini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sebagai tema wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, pada ceramah tarawih malam hari ini kita akan mengambil ibrah, durus wa ibar, pelajaran dari keteguhan penyihir Fir'aun. Kita akan mengambil ibrah dari ketegaran, dari keteguhan iman penyihir Fir'aun, yang awalnya memusuhi dakwah, lalu kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diancam namun tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah mendatangi Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah, wa Harunu akhi huwa afsahu minni lisana arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah agar Allah mengutus Nabi Harun, saudaranya, kakaknya Harun, untuk menemaninya berdakwah, mendakwahi Fir'aun. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Allah utus kakaknya Nabi Musa, Harun alaihi salam, juga menjadi nabi bersama Musa alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Musa mendatangi Fir'aun, seperti yang Allah sebutkan, kisah yang Allah abadikan kisah mereka di dalam surah Al-A'raf dan di banyak surat di dalam Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, siapapun yang memperhatikan Quran 30 juz 114 surah, maka akan mendapati bahwa pembahasan Quran secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sepertiga Quran atau 10 juz Quran pembahasannya adalah tentang tauhid. Yang ringkasan tauhid ini Allah ringkas dalam satu surah yang pendek, yaitu suratul Ikhlas. Dan ini ada dalilnya. Ketika suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjidnya, lalu kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, "Ukhshudu."
Ukhshudu fa inni sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Wahai sahabat-sahabatku, bersiaplah kalian karena malam hari ini aku akan mengimami kalian sepertiga Quran. Artinya bahwa saya akan mengimami kalian 10 juz Al-Quran. Jika kira-kira Rasulullah mengatakan itu kepada kita, yang ada di sini siap-siap malam ini kita akan imami 10 juz Quran. Tetap ikut bersama Rasulullah atau kabur duluan? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai siap-siap. Walaupun sahabatnya tetap saja 10 juz ini berat. Buktinya bahwa di antara dalilnya Abdullah bin Mas'ud pernah ikut qiyamul lail di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bangun malam melihat Rasulullah sedang qiyamul lail, ini kesempatan emas. Maka beliau ikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah Al-Fatihah Rasulullah mulai membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hatinya, Al-Baqarah ini dibaca. Sepertinya Rasulullah nanti akan rukuk setelah selesai surah Al-Baqarah. Selesai surah Al-Baqarah ternyata Rasulullah tidak sujud, tidak rukuk, malah menyambung ke surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah panjang, surah An-Nisa juga panjang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wah ini An-Nisa lagi nih. Insya Allah kayaknya Rasulullah akan rukuk ketika selesai baca surah An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Rasulullah pun tidak rukuk, malah melanjutkan membaca surah Alu Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Alu Imran, jika digabungkan semuanya 5 juz setengah. Itu pun kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah aku tidak malu dengan Rasulullah maka aku akan duduk. Ini Abdullah bin Mas'ud. Baru 5 juz setengah. Sementara Rasulullah pada suatu malam mengatakan, ukhshudu, siap-siap wahai sahabatku, malam ini aku akan mengimami kalian thulutsal Quran, sepertiga Quran atau 10 juz. Semua sahabat kemudian mulai saling menatap dan menyiapkan dirinya. Ini 10 juz, tetapi yang mengimami Rasulullah, siapa yang tidak mau? Kita saja Masya Allah diimami oleh adik kita Ustadz Imam Abdurrahman dari Madinah. Tidak terasa setengah halaman, ya. Ada juga kalian terasa, ya. Tapi insya Allah bagi orang-orang beriman ini tidak ada apa-apanya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Lalu mulailah Rasulullah mengimami sahabat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Setelah selesai surah Al-Fatihah, sahabat sudah siap-siap. Ternyata Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai salat, kebiasaan Rasulullah salat sunnahnya itu di rumahnya. Setelah selesai salat, Rasulullah balik ke rumahnya, sahabat ribut. Waduh, saya kira tadi sudah 10 juz betulan. Saya sudah siap-siap ini 10 juz. Ternyata Rasulullah baca surah Al-Ikhlas. Rasulullah mendengar sahabatnya ribut, maka kemudian Rasulullah keluar kembali dan berkata, "Na'am, fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Ya, kenapa kalian ribut? Apakah kalian mengira bahwa Al-Ikhlas ini tidak sama dengan sepertiga Quran? Fa innaha, sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini kandungannya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Quran lainnya adalah berbicara tentang syariat, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertiga Quran lagi yang ketiga adalah, atau 10 juz Quran yang ketiga adalah berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kalau kita ditanya ada apa hikmahnya? Apa hikmah kenapa Allah cantumkan 10 juz Quran itu adalah kisah? Apa kira-kira hikmahnya? Hikmahnya ikhwatal iman, karena tidaklah apa yang terjadi pada manusia di akhir zaman ini kecuali ia merupakan sunnatullah. Ini hanya sejarah yang berulang. Kenapa kisah Fir'aun Allah abadikan di banyak surah dalam Al-Quran? Karena akan muncul orang-orang yang akan mengikuti Fir'aun dalam kezalimannya. Kenapa Qarun Allah abadikan dalam Al-Quran? Karena akan ada hamba-hamba Allah yang mengikuti jejaknya Qarun yang menimbung hartanya dan tidak ingin mengeluarkan hartanya jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang terus dengan jabatannya terus berbuat zalim, khususnya kepada mereka yang menyuruh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka Musa kemudian mendatangi Fir'aun. Lalu dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Fir'aun, aku ini Musa dan ini kakak saya Harun, kami ini utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Lalu kemudian kata Fir'aun, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Nabi Musa alaihissalam sebelum Allah utus kepada Fir'aun, sudah Allah bekali dengan dua mukjizat. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kepada sebuah kaum, kecuali Allah membekali setiap rasul tersebut dengan mukjizat. Untuk apa? Menguatkan dakwah mereka.
Nabi Musa alaihissalam sebelum diutus oleh Allah kepada Fir'aun, Allah sudah membekali Musa alaihissalam dengan dua tanda-tanda, dengan dua mukjizat. Apa dua mukjizat tersebut? Yang pertama, wa alki asak fa idza hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa jika melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya akan berubah menjadi ular. Ini mukjizat pertama. Bekal pertama Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Yang kedua apa? Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Wahai Musa, masukkan tanganmu ke dalam bajumu, maka jika engkau mengeluarkan tanganmu akan keluar cahaya yang terang. Min ghairi su. Ini dua bekal. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam mulai mendakwahi Fir'aun, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin, wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Apa kata Fir'aun? Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Musa, jika ente benar-benar nabi, jika engkau betul-betul utusan Allah, mana buktinya? Mana buktinya? Biasanya orang-orang yang menentang dakwah Allah seperti ini alasannya. Jika dikatakan kepada mereka, akhi, ini tidak boleh, wahai saudaraku, ini perintah Allah, mana dalilnya? Setelah disampaikan dalilnya, coba lihat, seperti Fir'aun. Fir'aun ketika mendengar Nabi Musa mengatakan bahwa ia utusan Allah, apa kata Fir'aun? Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Wahai Musa, jika ente benar-benar nabi utusan Allah, mana buktinya? Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Wahai Musa, jika engkau menginginkan bukti bahwa aku utusan Allah, maka pertama kali Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Yang kedua, Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah dikeluarkan tangannya, maka keluar cahaya terang. Perhatikan apa yang diminta oleh Fir'aun. Bukti. Kalau Anda nabi, mana dalilnya? Kalau Anda nabi. Perhatikan orang-orang yang sombong, angkuh, ini susah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun. Dia minta bukti, tapi setelah Nabi Musa memperlihatkan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah, apakah Fir'aun beriman atau tidak? Fir'aun beriman atau tidak? Tidak. Sudah diperlihatkan bukti, tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular. Yang kedua, Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari bajunya, keluar cahaya putih yang terang benderang. Fir'aun tetap tidak beriman. Bahkan apa yang dikatakan Fir'aun? Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadza lasahirun alim. Ini bukan bukti. Fir'aun kemudian memprovokasi para pembesar-pembesarnya, ini bukan bukti. Kedua orang ini, Musa dan Harun, tidak lebih dari seorang penyihir. Sampai di sini saya ingin katakan bahwa ini sudah menjadi sunnatullah. Ulama yang mengikuti jejak Nabi, ahli waris para nabi, pasti akan dituduh tidak-tidak. Seperti Nabi Musa dituduh penyihir, siapapun yang mengikuti jejak para nabi untuk menyeru kepada agama Allah, pasti mereka akan dituduh yang tidak-tidak oleh pemimpin yang zalim. Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mendengar ada ulama yang dituduh memecah belah umat, ini lagu lama, ini bukan lagu baru. Ulama itu jika dibunuh, itu hanya mempercepat mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para penyuruh agama Allah jika dibunuh, itu hanya mempercepat mereka mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kubur. Disebutkan dalam riwayat orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, jika masuk ke dalam kuburnya, maka malaikat akan berkata kepadanya, "Nam naumal arus." Wahai hamba Allah, semenjak engkau masuk di liang kuburmu ini, tidurlah engkau seperti indahnya tidur pengantin baru. Maaf ya, masih jomblo, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya pengantin baru, ya. Makanya cepat-cepat menikah, ya. Sebelum kiamat terjadi, Dajjal sudah mau keluar, tanda-tandanya sudah banyak, ya. Jadi lupa materi saya ini. Sampai di mana tadi? Ya. Ya. Jadi orang-orang yang saleh, jika mereka mati di kuburnya, apa kata malaikat? Wahai hamba Allah, tidurlah engkau seperti indahnya tidurnya pengantin baru. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kembali bahwa tuduhan terhadap orang-orang yang mengikuti para nabi, dari dulu para nabi sudah dituduh yang tidak-tidak. Nabi Musa dituduh sebagai apa? Inna hadza lasahirun alim. Nabi Muhammad dituduh sebagai apa? Nabi Muhammad itu dituduh sebagai pemecah belah Quraisy.
Jadi kalau sekarang ada orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad lalu kemudian dituduh pemecah belah, ini bukan lagu baru, ini lagu lama. Lihat, ketika seorang sahabat At-Tufail datang ke Mekah, beliau ini adalah pemimpin kabilah Ad-Daus, namanya At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi. At-Tufail ini merupakan pemimpin kabilah. Ketika dia datang ke Mekah, ini orang berpengaruh di kampungnya, dia ketua kabilah, masih kafir. Maka orang-orang Quraisy cepat-cepat mendatangi At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi, lalu kemudian membisikkan di telinganya, hati-hati, jangan sampai engkau ketemu dengan orang pemuda di antara kaum kami, jangan sampai engkau bertemu dengan pemuda dari kabilah kami, dari itu kabilah Quraisy yang bernama Muhammad. Karena kalau kamu sampai ketemu anak ini bahaya, kamu bisa tersihir dengan perkataannya. Anak ini bahaya sekali. Anak ini Muhammad itu telah memecah belah Quraisy, memisahkan antara suami dengan istrinya. Muhammad ini memecah belah kami, memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Ini tuduhannya orang Quraisy kepada siapa? Nabi Muhammad sebagai apa? Pemecah belah bangsa Quraisy. Disebutkan dalam riwayat, Abu At-Tufail ibn Amru Ad-Dausi meriwayatkannya sendiri, dia mengatakan bahwa ketika saking seringnya saya dicekokin, orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy membisikkan keburukan tentang Nabi Muhammad, maka ketika saya ingin tawaf di Ka'bah, yang saya lakukan adalah saya menutup telinga saya dengan kapas agar saya tidak mendengarkan perkataan Muhammad. Lalu ketika dia datang ke Ka'bah, pertama kali dilihatnya di Ka'bah adalah seorang pemuda yang sedang beribadah, yang ketika dilihatnya pemuda ini memiliki wibawa yang sangat dahsyat. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tahu inilah orang yang jangan-jangan saya diperintahkan jangan sampai mendekat. Tapi subhanallah, kata beliau, semakin saya menjauhi beliau ketika tawaf, semakin saya menjauh, ternyata semakin saya mendekati beliau. Bahkan ketika saya sadar, kata At-Tufail, ternyata telinga saya sudah di samping mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah perkataan-perkataan Rasulullah terdengar di telinga saya. Lalu dalam hati saya, kata At-Tufail, saya memberontak dalam hati saya, berkata, wahai Tufail, betapa bodohnya Anda. Anda ini pemimpin kabilah, Anda ini orang pintar. Silahkan dengar saja perkataannya Muhammad. Kalau itu baik kamu ambil, jika buruk maka kamu tinggalkan. Setelah saya dengar, maka saya takjub. Setelah Nabi Muhammad selesai beribadah, aku ikuti Nabi Muhammad sampai di rumahnya. Lalu sesampai di rumahnya, aku mulai bertanya, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah bercerita kepadaku tentangmu seperti ini. Tolong ajarkan kepadaku tentang apa yang engkau ketahui. Rasulullah membacakan satu ayat, maka saat itu pula At-Tufail kemudian mengikrarkan syahadatnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kita kembali ke materi inti kita. Penyihir Fir'aun. Ki Joko Bodo lewat, ya. Ki Joko Bodo lewat. Ini penyihir terhebat di masanya. Apa kata Fir'aun? Fir'aun kemudian menuduh, dan pembesar-pembesar pejabat-pejabat Fir'aun ikut-ikutan menuduh Nabi Musa sebagai apa? Inna hadza lasahirun alim. Ini hanya kedua orang ini, Musa dan Harun, tidak lebih dari seorang penyihir yang ingin merusak kedamaian kita. Lalu apa kata Fir'aun? Qalu arjih wa akhah wa arsil fil madaini hashirin. Tangkap dua orang ini. Tangkap Musa dengan saudaranya, lalu umumkan kepada seluruh penduduk Mesir untuk berkumpul di satu tempat. Ini perintah Fir'aun. Tangkap dua orang ini, lalu kumpulkan manusia di satu tempat, di tanah lapang. Lalu apa yang kami lakukan lagi, wahai Fir'aun? Lalu kata Fir'aun, ya'tuka bikulli sahirin alim. Lalu cari penyihir yang paling handal. Jadi Nabi Musa ditangkap dengan Harun, lalu dikumpulkan, manusia dikumpulkan di satu tempat, lalu didatangkan apa? Dicari penyihir-penyihir yang paling tinggi, yang paling handal. Sekali lagi bahwa Ki Joko Bodo ini bukan levelnya, ya. Ini penyihir yang tingkat tinggi. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ. Datanglah tukang sihir ini kepada Fir'aun. Mereka sudah tahu tugasnya. Mereka akan menantang Nabi Musa. Maka mereka kemudian negosiasi dengan Fir'aun. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ
qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Fir'aun, kalau kami bisa mengalahkan Nabi Musa, apakah kami punya bayaran yang mahal atau bagaimana? Jadi ternyata ya rata-rata orang yang ingin menghancurkan dakwah para nabi, lalu bekerja sama dengan pemimpin zalim, ujung-ujungnya adalah apa? Fulus mulus. Inna lana la ajran, kalau kami bisa membungkam Musa, apakah kami dapat bayaran yang besar? Apa kata Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Tenang saja. Ya, kalian akan mendapatkan bayaran tinggi, bukan cuma bayaran tinggi, wa innakum laminal muqarrabin, kalian akan mendapatkan posisi penting di tengah-tengah kami. Ini jawaban Fir'aun. Maka kemudian para penyihir ini mulai berhadapan dengan Musa dan mereka mulai berkata kepada Musa, qalu ya Musa, wahai Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, ente dulu yang melemparkan sihirmu atau kami dulu yang melemparkan sihir kami? Apa kata Musa? Qala alqu, silahkan kalian dulu yang lemparkan sihir kalian. Lalu apa yang mereka lakukan? Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Maka kemudian setelah Musa berkata silakan lempar, maka para penyihir ini mulai melemparkan tali-tali mereka. Waja'u bisihrin azim. Bahkan Allah mengatakan, Allah menyebutkan bahwa sihirnya penyihir-penyihir ini bukan sihir biasa. Waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang sangat dahsyat, dengan sihir yang sangat besar. Tali-tali yang mereka lemparkan itu berubah jadi apa? Ular. Tetapi kaedahnya di sini bahwa yang melihat tali-tali ini berubah jadi ular itu cuman semua orang yang menyaksikan kejadian ini. Sementara si penyihir ini tetap melihat bahwa tali itu tetaplah tali, bukan ular. Inilah sihir, permainan mata. Yang melihat bahwa tali ini berubah jadi ular siapa? Semua orang yang menyaksikan, orang yang berkumpul, bahkan Fir'aun melihat tali itu menjadi ular. Tetapi di mata para penyihir ini, tali ini tetaplah tali. Ini kaidah sihir. Bukan seperti ahli sihir, tidak. Tetapi kata ulama seperti ini kaidahnya, bahwa yang bisa melihat itu berubah adalah orang yang disihir. Sementara si penyihirnya tetap melihat bahwa ini tidak berubah. Nabi Musa alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah, wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wahai Musa, janganlah engkau takut. Wahai Musa, jangan takut, lemparkan tongkatmu wahai Musa, maka sesungguhnya tongkatmu itu akan mengalahkan sihir mereka. Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, apa yang terjadi? Ini kan penyihir. Mereka sendiri melihat bahwa tali yang mereka lempar itu tetaplah tali. Kaedahnya bahwa ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, di mata para penyihir ini tongkat Nabi Musa itu tidak berubah menjadi ular, tetaplah menjadi tongkat. Tetapi apa yang terjadi? Allah rubah tongkatnya Nabi Musa, bukan seperti ular hayalan, tetapi betul-betul ular. Para penyihir ini kemudian tahu betul, kami ini adalah ahli sihir, kami tahu betul level sihir tertinggi yang disampaikan, yang dilemparkan Musa, yang dilakukan Nabi Musa ini bukan sihir. Kami tahu level sihir tertinggi, ini yang dilakukan Musa ini bukan sihir. Jelas ini kekuatan yang bukan datang dari manusia. Hadza min rabbil alamin. Ini jelas dari Tuhan yang menguasai alam semesta. Maka apa yang terjadi? Fawaqa'al haqq وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Allahu Akbar. Para penyihir ini tahu betul level sihir tertinggi dan mereka yakin bahwa yang sihirnya yang dilakukan Musa ini bukan sihir. Ini jelas kekuatan dari yang menguasai alam semesta. Wa ulqiyas saharatu sajidin, maka di depan Fir'aun, di depan semua manusia, tadi kita katakan bahwa Fir'aun meminta dikumpulkan di tanah. Di hadapan Fir'aun, di hadapan pejabat-pejabat Fir'aun, di hadapan semua manusia, para penyihir ini tiba-tiba sujud lalu mengatakan, qalu amanna bi rabbil
Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Ini peringatan kepada pemimpin zalim. Terkadang mereka ingin berbuat makar kepada penyuruh agama Allah, ternyata mereka yang dipermalukan di hadapan mereka. Fir'aun. Apa tujuannya Fir'aun? Ingin mempermalukan Musa alaihissalam. Maka didatangkan para penyihir. Tetapi apa yang terjadi? Fir'aunlah yang kemudian dililitkan Allah makarnya di lehernya. Dipermalukan di hadapan semua rakyatnya. Karena tiba-tiba para penyihir yang tadinya ingin membungkam Nabi Musa, malah tiba-tiba sujud dan semuanya berikrar di hadapan Fir'aun, di hadapan semua manusia. Qalu amanna bi rabbil alamin. Wahai semua manusia, saksikan, amanna bi rabbil alamin. Saat ini kami beriman kepada Tuhan alam semesta. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Marah enggak kira-kira Fir'aun? Jelas murka Fir'aun. Melihat penyihir yang tadinya diharapkan membungkam Nabi Musa, malah tiba-tiba beriman. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum. Wahai para penyihir, kalian berani beriman kepada Musa sebelum saya izinkan kalian? Qalu na'am. Ya, wahai Fir'aun, kami tetap beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Jika kalian tetap beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Kira-kira jika kita ada di posisi tukang sihir, bisa enggak kita teguh seperti tukang sihir? Apa ancaman Fir'aun? Jika kalian tetap beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, maka aku akan memotong tangan kalian dengan kaki kalian secara bersilang. Jadi jika tangan kanannya berarti yang disalib, yang dipotong kakinya adalah kaki kiri. Lalu kami akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang, lalu kami akan salib kalian dan disiksa sampai mati. Jika kita ada di posisi para penyihir, apa jawaban kita kira-kira? Kembali kepada menyembah Fir'aun atau tetap menyembah Tuhannya Nabi Musa? Di mana kira-kira posisi kita? Tetap menyembah Tuhannya Nabi Musa atau kembali menyembah Fir'aun? Di sini aja udah ragu-ragu jawabnya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah tetap menyembah Tuhannya Nabi Musa. Lihat ikhwatal iman, ini pelajaran penting bagi kita. Para penyihir ketika diancam oleh Fir'aun, apa kata mereka? Qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Wahai Fir'aun, silakan anda bunuh kami. Wahai Fir'aun, silakan potong tangan kami dan kaki kami secara bersilang. Wahai Fir'aun, silakan salib kami lalu kalian siksa kami sampai mati. Inna ila rabbina lamunqalibun. Karena sesungguhnya tempat kembali kami adalah Tuhan kami, penguasa alam semesta. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Penting bagi orang-orang beriman, khususnya kita yang ada di akhir zaman ini, untuk senantiasa mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang diteguhkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah meneguhkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan Allah matikan kita di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan insyaallah doa kita diaminkan malaikat-malaikat Allah yang saat ini sedang bersama kita, dan doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.